Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawala amma ba'da. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca surah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita peroleh pada malam hari ini benar-benar membawa dampak positif dan kebaikan untuk kita khususnya dan umumnya seluruh masyarakat Islam semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu at-tasi wal ishruna, hadis yang nomor 29. Hadis ini menerangkan tentang abwabul khairi atau pintu kebaikan, wa maslakul huda, juga jalan yang ditapaki bagi orang yang mendapatkan petunjuk. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni anin nar. Wahai Nabi, berilah saya informasi, kabar, bi'amalin, perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga, wa yuba'iduni anin nar, dan perbuatan yang menjauhkan saya dari api neraka. Lalu dijawab, qala, Nabi berkata, laqad sa'alta an 'adzim, sungguh engkau bertanya dari sesuatu yang teramat besar. Pertanyaanmu itu sangat agung sekali, sangat besar sekali. Tapi wa innahu la yasirun ala ma yassarallahu ta'ala alaihi, tapi pertanyaanmu tersebut sangat mudah dilakukan bagi orang yang memang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapainya atau untuk melakukannya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, kuncinya, syaratnya ialah hambakan dirimu, beribadahlah atau menghambakan dirimu kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an. Jangan sesekali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi syirik, pengertian syirik itu kan menduakan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu seperti halnya hal yang utama. Jadi bisa jadi pengertian, tapi syirik yang dimaksud oleh baginda Nabi dalam hadis ini adalah syirik-syirik yang jelas. Artinya bagi orang yang menyekutukan Allah, tidak menganggap bahwasannya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang esa dan lain semacamnya, seperti perilaku zaman dahulu kala. Dikatakan bahwasanya masyarakat Makkah itu juga kenal dengan Tuhan yang namanya Allah, karena biar bagaimanapun masyarakat Makkah pada zaman dahulu kala itu masih keturunannya, anak turun dari Nabi Ismail putra Ibrahim. Jadi mereka mengatakan agama Ibrahimiyah. Nah, kemudian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mereka menganggap kita butuh wasilah, kita butuh batu loncatan, sehingga mereka menciptakan wasilah-wasilah tersendiri, yaitu ada yang diberi nama Lata,
kemudian ada yang diberi nama Uzza dan lain sebagainya. Ketika ditanya, kenapa kau membuat hal semacam itu? Karena untuk sampai kepada Allah saya harus memiliki batu loncatan, yaitu Tuhan kecil saya, semacam itu. Perbuatan-perbuatan semacam itu jelas sekali adalah perbuatan yang syirik. Ya kalau kita menyembah, beribadah, percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka Allah itu gak butuh terhadap hal-hal semacam itu. Oleh karena itu pada hadis ini Nabi memberikan sebuah keterangan, ta'bud Allah la tusyriku bihi syai'an. Makna yang lain juga bisa diartikan ketika kita menghamba kepada Allah atau beribadah kepada Allah, la tusyrik. Jangan sampai kita menghamba kepada selain Allah dalam versi yang lain. Kalau kita takut akan siksa Allah di hari kiamat, maka kita jangan takut terhadap kemiskinan. Misalkan, kalau kita terlalu takut dengan kekurangan, kemiskinan dan lain semacamnya, maka bisa jadi kita menjadi penghamba materi. Secara tidak langsung kita tetap beribadah kepada Allah, kita juga takut, khawatir dan lain semacamnya kalau kita nggak punya uang. Itu wajar. Tapi ketakutan itu kalau terlalu dilampiaskan, terlalu dimiliki, maka seakan-akan orang tersebut akan menjadi penghamba materi dan penghamba-penghamba yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kata Nabi, ketika dimintai sesuatu terkait hal yang bisa menjauhkan seseorang dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga, ialah wa tuqimu as-sholata, tunaikan sholatnya. Karena sholat itu memang ibadah yang paling penting ya. Seperti yang sering kami ungkapkan, tidak ada ibadah yang lebih penting, yang lebih wajib, sehingga ditekankan kepada segenap orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik untuk melaksanakan sholat. Karena amal perbuatan manusia kelak di akhirat yang dihisab, yang diusut pertama kali itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, maka amal yang lain itu akan terkatrol, akan akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya buruk, nggak baik, maka amal-amal yang lain akan lebih diteliti. Karena Allah berkata di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar, sah, baik dan diterima, itu bisa memproteksi dirinya dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang menyimpang, perbuatan asusila dan lain semacamnya. Kebalikannya berarti kalau orang masih sholat, kok perbuatannya masih jelek, kok perbuatannya masih maksiat, kok perbuatannya masih KKN dan lain semacamnya, berarti tidak ada dampak kebaikan yang diberikan oleh sholat terhadap dirinya. Dalam tanda kurung berarti sholatnya nggak diterima. Bisa jadi karena ada hal yang mungkin kurang dalam mengerjakan syarat hukumnya, kurang mengerjakan dalam hal-hal yang lain yang diwajibkan di dalam sholat tersebut. Maka karena Allah mengatakan sholat itu bisa mencegah terhadap keburukan, kok sholatnya udah baik, sholatnya udah diterima kelak di hari kiamat, ketika dilihat buku catatan amalnya, sholatnya udah nilainya perfect, sempurna, oh maka amal yang lain pasti baik ini. Ya karena itu udah janji Allah gitu loh. Tapi kalau sholatnya kadang molor, kadang di luar waktu, kadang sekenanya, kadang sedapatnya, kadang yang penting terlihat sholat dan lain semacamnya, oh itu amal-amal yang lain itu nanti akan dilihat sedemikian rupa, ditanya
Makanya wa tuqimus sholata. Sholat itu bisa ditinggalkan bagi orang yang pertama meninggal, udah gak wajib sholat tentunya. Yang kedua, orang yang akalnya udah hilang, ya katakan ODGJ lah, orang dengan gangguan jiwa, itu dia gak wajib sholat. Atau orang yang lupa, itu juga orang yang gak wajib sholat. Kewajiban sholat itu berlaku selama kita masih hidup, akal kita masih bisa berpikir. Itu terlalu sulit, Pak. Misalkan kalau di rumah sakit orangnya sudah diinfus, orangnya untuk toharoh saja nggak bisa. Wis ada solusi yang lebih enak. Yang penting ingat sholat. Misalkan jenengan sedang berada di rumah sakit nunggu pasien, kan untuk melaksanakan jangankan sholat, dia bergerak aja susah kan ya? Bergerak aja susah. Yang penting masih ingat bisa mengerjakan sholat semampunya. Apakah itu dengan takbirnya saja, qomat kamidnya saja. Kalau nggak bisa semuanya, dia hanya bisa melihat misalkan, tapi akalnya masih ada. Itu kewajiban orang yang yang nunggui. Itu dibisikin, Pak jangan lupa sholat. Pak, ampun supe, wancini pun duhur. Pak, ampun kesupen, wancini pun asar. Biar orang yang sakit itu walaupun sedang dalam keadaan tidak bisa apa-apa, hatinya minimal ingat dia wajib sholat. Sampai segitunya. Karena hal tersebut akan dipertanyakan, akan menjadi pertanyaan kelak. Makanya jangan main-main dengan sholat. Berikutnya watuti az-zakat, menunaikan zakat, watasumu ramadhana, melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan karena ini sudah bulan Rajab. Watahujju al-baita yang terakhir yaitu haji ke Baitullah bagi yang mampu dalam segala hal, baik finansialnya, kondisi kesehatannya, kemudian kondisi Saudinya, Arabianya apakah mungkin, dan lain semacamnya. Jadi makna istato'ah bagi orang yang haji itu bukan hanya mampu masalah finansial ya, tapi mampu dalam hal-hal yang lain. Kita punya ongkos, kita sehat, ternyata mungkin di Saudi Arabia sana sedang terjadi konflik atau pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu kita gugur kemampuannya, enggak istitoah itu. Balik yang pertama, 5 pesan ini diutarakan betul oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar supaya amal kita tersebut dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Dari sekian banyak ini, yang paling banyak sering dilakukan baik dari kecil hingga besar itu adalah sholat. Sholat itu kan artinya doa. Misalkan orang sholat itu ketika takbiratul ihram dia melafadzkan Allahu Akbar, saking sakralnya bacaan di dalam sholat itu nggak boleh diganti dengan bahasa yang lain, harus menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak bisa kita Allah Maha Besar tuh nggak boleh, nggak sah. Itu bid'ah, itu mengganti itu. Kemudian Fatihahnya kita ganti dengan bahasa Inggris misalkan, salamnya kita ganti dengan bahasa Inggris, itu nggak boleh. Itu mengganti, itu haram, itu bid'ah yang dolalah. Nah kemudian yang biasanya terlupakan saat sholat itu adalah sujud. Jadi ketika orang sujud dalam fikih Syafi'iyah, orang sujud itu anggota yang sujud itu ada 7. Kedua telapak tangan, kening, lutut, kedua lutut, lalu kedua kaki. Nah kadang-kala saya menemui orang sujud itu kakinya ya biasa gitu, nggak diangkat gitu. Minimal diangkatlah kakinya ketika sujud, agar ada bagian dalam jari-jari kaki itu tertekuk sedikit. Lalu ketika sujud itu kopiah yang kita bawa atau rambut itu sebisa mungkin
itu jangan sampai menutupi kening kita. Mukena yang dipakai oleh kaum ibu, kalau kaum perempuan kalau sujud itu kalau bisa agak dibuka sedikit agar keningnya itu ikut sujud. Jangan sampai gini. Kalau seperti ini nanti yang sujud itu bukan keningnya tapi kopiahnya. Itu buatan sah mangke. Posisi sujud nggih boten sah mbok pilih jenengan sujud ten unda-undaan di tangga kecil itu loh. Kemudian punggungnya rata, itu enggak sah itu. Misalkan Jumatan sudah penuh, sujudnya bagian sana, dia dapat sop bagian belakang sendiri. Lalu ketika sujud karena dia berada di tangga, sujudnya ke tangga berikutnya, atasnya, sehingga punggungnya rata. Itu juga enggak sah. Yang dinamakan sujud itu mengangkat kedua, mohon maaf bokong, itu diangkat lebih tinggi daripada posisi kepala. Kalau perempuan tangannya agak dirapatkan. Kalau untuk laki-laki agak direnggangkan sedikit. Nah, yang paling penting itu yang sering terlupakan, kalau kula kalih panjenengan memakai kopiahnya agak dibuka sedikit agar bagian kening itu tersentuh atau ikut masuk dalam kategori sujud. Kalau nanti kopiahnya dimasukkan seperti ini atau lain sebagainya, itu nanti akan menjadikan sujudnya itu tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, nah otomatis nanti sholatnya tidak sah. Itu beberapa rukun sholat yang penting. Sebenarnya semua penting, cuman ada biasanya rukun-rukun sholat yang terlupakan dan itu dianggap remeh dan biasa itu. Adapun takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, itu hukumnya sunat, bukan wajib. Jadi jenengan mau takbir Allahu Akbar, tangannya diam saja, itu sah-sah saja, nggak apa-apa itu. Mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Tapi kalau misalkan tangannya malas atau ngantuk mau diangkat, cuman baca takbir saja Allahu Akbar, itu sah sholatnya. Jadi yang dinamakan takbir itu bukan mengangkat kedua tangan, tapi melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar hatinya niat ingsun sholat zuhur, niat ingsun sholat maghrib, sholat isya makmum. Boten kalau nggak bisa bahasa Arab ya menggunakan bahasa bahasa Jawa di dalam hatinya untuk melafazkan niat. Ruku itu jangan terlalu ke bawah. Pokoknya standar ruku yang baik dan benar itu posisi punggung itu datar, nggak terlalu ke atas, juga nggak terlalu menjorok ke bawah. Nah, posisi ruku yang ideal, untuk menjadikan posisi ruku yang ideal, nah, tangannya itu ketika ruku yang dipegang itu lututnya. Itu biasanya posisi punggung itu sejajar. Tahiyat, salam pun. Jadi itu termasuk bagian-bagian sholat yang sangat penting. Ada beberapa teman saya yang memang kalau subuh buta itu biasanya mengumpulkan beberapa masyarakat yang sudah lansia, itu praktek sholat plus bacaannya. Jadi kadang kita mengaji hal-hal yang besar, membahas hal-hal yang jauh, tapi kita lupa ternyata cara sholat kita belum baik dan benar. Makanya inisiatif semacam itu sangat saya apresiasi. Karena pesan guru saya, kalau mengajar itu nggak usah terlalu tinggi, dalam agama, yang penting orang itu bisa sholat udah cukup. Yang penting orang itu sholatnya sudah dikatakan sah secara fikih, itu cukup gitu. Kalau kita tentang mriki insyaallah sampun saya sedang. Saking kula wabilih wonten kekiranganipun kula nembe ngapunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.